Rahayu, Sagung Dumadi, masih bersama kami di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Keris Nogo Sosro Sabu Inten bagian ke-24. Maka setelah mendapat suatu cara, ia berkata, "Baiklah, kalau kau tidak mau berkata, aku hormati kejantananmu. Tetapi janganlah tanggung-tanggung. Aku ingin melihat pameran kesetiaan. Kau pernah mendengar cerita itu? Bahkan di daerah ini banyak terdapat Ngangrang Saloko." Mendengar Maisa Jenar menyebut Ngangrang Saloko, tengku orang itu serentak meremang. Jantungnya berdegup hebat sampai tubuhnya terasa gemetar. Ngangrang Saloko adalah sejenis semut ngangrang yang luar biasa buas serta rakusnya. Binatang apapun yang sampai terperosok ke sarangnya pasti hancur dimakannya. Keluarga semut itu membuat sarang di bawah pohon-pohon yang sudah membusuk dengan memerlukan tanah 10 atau 15 langkah persegi. Tubuh semut itu besarnya tidak terpaut banyak dengan semut ngangrang lainnya. Hanya warnanya yang merah mempunyai beberapa baris-baris putih perak. Maisa Jenar merasakan bahwa kata-katanya mempunyai akibat pada orang itu. Dengan demikian ia melanjutkan, "Kalau kau belum pernah mendengar, baiklah, kau akan aku perkenalkan dengan semut itu. Tetapi sebelumnya, lebih baik kalau kakimu aku patahkan dulu, supaya kau tidak dapat lari darinya." Selesai mengucapkan kata-kata itu, segera Maisa Jenar melepaskan tangan orang itu, tetapi segera pula menangkap lipatan lutut kaki kanan. Sedangkan tangan Maisa Jenar siap mematahkan pergelangan kaki kirinya, dicepitkan pada lipatan lutut kaki kanan. "Jangan, jangan!" teriak orang itu tiba-tiba. "Bunuhlah aku saja dengan cara lain. Tetapi jangan siksa aku dengan semut rangrang itu. Itu adalah urusanku, bagaimana sebaiknya membunuh kau." Jawab Maisa Jenar. Tampaknya Maisa Jenar betul-betul akan melaksanakan ucapannya itu. Karenanya maka kembali orang itu berteriak, "Jangan, jangan! Bunuhlah aku dengan cara lain." Kembali Maisa Jenar tertawa dingin. Seorang yang telah berani menyatakan dirinya sebagai pengemban tugas harusnya tidak takut menghadapi segala macam bahaya. "Aku sama sekali tidak takut, tetapi cara kematian yang demikian adalah mengerikan sekali. Lepaskan aku dan biarkan aku bunuh diri," teriak orang itu. Kembali Maisa Jenar mengagumi orang itu, tetapi keterangan yang diperlukan harus didapatnya. Maka katanya, "Kalau kau mau berkata, aku beri kau kebebasan untuk memilih jalan kematian." Lagi orang itu diam menimbang-nimbang. Rupanya terjadi pergolakan hebat di dalam dirinya. Baru ketika Maisa Jenar menekan pergelangan kakinya, ia berteriak, "Baiklah, aku berkata, asal aku dibebaskan dari siksaan Ngangrang Saloko." "Baiklah," jawab Maisa Jenar. Lalu dilepaskannya pergelangan kaki orang itu, dan ia melangkah satu langkah surut. Mengalami perlakuan yang demikian, orang itu ternyata sangat terkejut. Ia tidak tahu maksud lawannya yang dengan begitu saja telah melepaskan tangkapannya, sehingga untuk beberapa saat ia tetap terkelungkup tanpa bergerak, sampai Maisa Jenar menegurnya, "Duduklah dan berkatalah." Kembali ia tersentak mendengar teguran Maisa Jenar. Berlahan-lahan ia bangkit dan duduk di hadapan Maisa Jenar. Sementara itu Maisa Jenar telah pula duduk menghadapi orang yang menamakan diri Sakutro.
Sagutro memandang Maisa Jenar dengan mata yang hampir tak berkedip. Rupanya ia sedang mencoba memahami sikapnya. Mula-mula Sagutro menganggap bahwa Maisa Jenar adalah seorang yang bengis dan kejam, seperti yang tiap-tiap hari dilihat di dalam tata pergaulannya. Tetapi kemudian seperti orang yang sama sekali tidak menaruh prasangka apa-apa, ia dilepaskan. Kalau hal itu disebabkan karena keyakinan akan kemenangannya, pastilah ia tidak bersikap sedemikian lunak. Mungkin ia sudah diangkatnya tinggi-tinggi, diputar di udara, lalu dibantingnya ke tanah. Barulah setelah setengah mati, disuruhnya ia berkata. Atau mungkinkah segala-galanya akan dilakukan nanti setelah ia selesai berkata-kata? Sebab menurut pertimbangannya, tidaklah mungkin orang yang melakukan pengintean seperti apa yang dilakukan itu akan dilepaskan, karena akibatnya akan membahayakan. Mengingat hal itu, Sagutro menjadi ngeri. Maisa Jenar menangkap kebimbangan hati Sagutro. Sagutro, berkatalah, aku hanya ingin keteranganmu. Lebih daripada itu, tidak. Sagutro sama sekali tidak mengerti maksud Maisa Jenar, tetapi meskipun demikian, ketakutannya menjadi jauh berkurang. Menilik sikap, kata-kata, serta maksudnya, pastilah Maisa Jenar bukan orang yang bengis dan kejam. Karena itu Sagutro menjadi malu kepada dirinya sendiri bahwa orang yang dipercaya untuk melakukan tugas ini dapat luluh hatinya oleh karena gertakannya saja. Tetapi di samping itu menjadi kagum pada Maisa Jenar yang mempunyai sifat-sifat yang tak pernah dijumpainya dalam tata pergaulan di sarangnya. Tiba-tiba saja ia merasa kengerian dan kejemuan untuk dapat bertemu dengan gerombolannya kembali, yang tidak pernah merasakan betapa indahnya hidup manusia yang dapat menikmati terbitnya fajar serta bulatnya bulan, serta betapa tentramnya hidup ini apabila ia berkesempatan mengagungkan alam, lebih-lebih penciptanya, Tuhan yang Maha Agung. Hal yang demikian tidaklah pernah dialami selama Sagutro hidup di dalam sarang gerombolannya, di mana setiap saat hanyalah berlaku hukum kekerasan dan pembunuhan bagi mereka yang tidak menaati peraturan. Tuan, katanya kemudian, benarkah Tuan yang bernama Ronggo Tohjaya? Maisa Jenar mengangguk mengiyakan. Aku telah mendapat tugas untuk mencari Tuan. Kembali Maisa Jenar mengangguk perlahan. Sekarang aku sudah kau temukan, kata Maisa Jenar. Iya, aku sudah menemukan Tuan, tetapi keperkasaan Tuan jauh di atas dugaanku, sehingga Tuan tanpa menoleh dapat melihat kedatanganku. Tetapi kenapa kau tidak berbuat sesuatu pada saat kau ditemukan aku? Bahkan kau mengintip lalu pergi. Sagutro membetulkan duduknya lalu menjawab, memang aku hanya mendapat perintah untuk menemukan tempat Tuan. Sesudah itu aku harus melaporkan, sebab kami yakin bahwa untuk menangkap Tuan diperlukan 10-20 orang yang tergolong tingkat atasan dalam gerombolan kami. Kau ini sebenarnya termasuk gerombolan apa? Tanya Maisa Jenar kemudian. Kembali orang itu ragu-ragu. Dengan menyebut nama gerombolannya mungkin sangat tidak menguntungkan baginya. Tetapi ketika ia melihat wajah Maisa Jenar yang sama sekali tidak memancarkan rasa permusuhan, hatinya agak tenang sedikit. Meskipun dengan jantungnya berdegup, berkatalah Sagutro, Tuan, sebenarnya aku sama sekali tidak berani menyebut nama gerombolanku, sebab aku tahu bahwa Tuan mempunyai persoalan yang mendalam dengan pimpinanku. Meskipun demikian, karena sikap Tuan yang tak pernah aku temui dalam gerombolan kami menimbulkan kepercayaan pada diriku bahwa Tuan mempunyai kepribadian lain daripada orang-orang kami. Orang itu berhenti sejenak untuk meyakinkan kata-katanya sendiri. Lalu sambungnya, Tuan, kami adalah gerombolan Lowo Ijo.
Pengakuan itu sama sekali tidak mengejutkan hati Maisa Jenar. Memang ia sudah mempunyai dugaan bahwa kemungkinan terbesar orang itu datang dari gerombolan Lowo Ijo atas perintah Pasingsingan. Hanya kecepatan mereka bertindak itulah yang mengagumkan. Sagutro, aku dengar gerombolan ini sedang dibekukan. Benarkah itu? Benar, Tuan. Tetapi meskipun demikian, kami beberapa orang tetap dalam tugas kami. Sedang orang lain yang tidak diperlukan diperkenankan sementara meninggalkan sarang kami. Tetapi kami 25 orang yang merupakan anggota inti di bawah pimpinan Wadas Gunung, saudara muda seperguruan Lowo Ijo, harus selalu bersiap untuk setiap saat bertindak, kata Sagutro. Mendengar nama Wadas Gunung, Maisa Jenar jadi teringat kepada Watu Gunung yang menurut Samparan juga merupakan saudara muda seperguruan Lowo Ijo. Karena itu ia bertanya, Sagutro, kenalkah kau dengan Watu Gunung? Ya, pastilah aku kenal. Ia adalah saudara kembar Wadas Gunung dan kedua-duanya saudara seperguruan Lowo Ijo. Aku juga sudah mendengar kabar yang dibawa oleh Ki Pasingsingan bahwa Watu Gunung telah Tuan binasakan ketika ia sedang mengunjungi kampung kelahirannya. Serta karena itu pula lah sekarang kami 20 orang di bawah pimpinan Wadas Gunung sendiri sedang mencari Tuan, jawab Sagutro. Mendengar keterangan terakhir dari Sagutro ini, hati Maisa Jenar tergoncang pula. 20 orang sedang mencarinya. Sementara itu Sagutro melanjutkan, tetapi anehlah Tuan, bahwa kali ini Ki Pasingsingan salah hitung. Hal seperti ini belum pernah terjadi. Kami telah mendapatkan petunjuk untuk mencegah Tuan di suatu tempat. Menurut perhitungan Ki Pasingsingan, pada hari ini menjelang malam Tuan pasti sampai ke tempat itu. Tetapi ternyata perhitungan itu meleset dan Tuan telah mengambil jalan lain, menghindari tempat yang telah kami persiapkan untuk menjebak Tuan. Karena itu kami 5 orang telah disebarkan untuk mencari Tuan. Maisa Jenar mendengar keterangan Sagutro dengan penuh perhatian. Akhirnya ia bertanya, Kapankah Pasingsingan sampai ke sarang gerombolanmu? Kemarin lusa Tuan, jawab Sagutro. Kemarin lusa, ulang Maisa Jenar dengan herannya. Sulit baginya untuk membayangkan kecepatan berjalan Pasingsingan. Ditambah lagi ketika ia teringat telapak kaki yang masih tampak baru yang ditemunya sore tadi, Maisa Jenar menjadi bertambah heran lagi. Kemudian Maisa Jenar bertanya, adakah orang lain yang kau temui lewat jalan yang seharusnya kau lalui? Tidak Tuan, tidak ada. Kalau ada, pastilah orang itu kami tangkap. Sebab pasti orang itu kami sangka Tuan, karena di antara kami tidak ada yang pernah mengenal wajah Tuan, kecuali hanya ciri-ciri Tuan yang digambarkan oleh Ki Pasingsingan. Maisa Jenar menjadi bertambah heran. Adakah pihak ketiga yang sengaja memberi tanda kepadanya supaya mengambil jalan lain? Ia jadi bingung menimbang-nimbang, tetapi sampai sekian lama tak dapat memecahkan teka-teki itu. Satu-satunya kemungkinan yang membayang di kepala Maisa Jenar hanyalah Ki Ageng Pandan Alas. Belum lagi masalah telapak kaki bisa dipecahkan. Mereka melihat di arah sebelah selatan warna merah membayang di udara. Pasti di sana ada orang yang menyalakan api. Segera Maisa Jenar ingat bahwa Wadas Gunung beserta 20 orang lainnya sedang bersiap menghadangnya. Tetapi menilik arahnya pasti bukan mereka. Sagutro, kata Maisa Jenar kemudian, kawan-kawan mukah yang menyalakan api itu. Sagutro memandang pula ke arah warna merah yang mewarnai keremangan malam. Ia menggeleng perlahan lalu menjawab, bukan Tuan, itu pasti bukan kawan-kawan. Mereka menghadang Tuan tidak di arah itu. Lalu, siapakah menurut pendapatmu yang menyalakan api itu? Sagutro tampak berpikir sejenak,
dan akhirnya ia menjawab, "Tuan, mungkin itu adalah orang tua yang agak kurang waras, yang merupakan satu-satunya penghuni daerah ini." "Satu-satunya?" Sahut Maisa Jenar agak terkejut. "Jadi di daerah ini tidak lagi ditinggali manusia kecuali orang tua itu?" Sagutro menggelengkan kepala. "Tidak, Tuan. Memang daerah ini sekarang sama sekali kosong, kecuali orang itu," jawab Sagutro kemudian. "Kenapa orang itu tidak pergi?" tanya Maisa Jenar. "Tidakkah dia takut menghadapi keganasan gerombolan-gerombolan itu? Ataukah dia sedemikian hebatnya sehingga tak seorang pun berani mengganggunya?" "Tidak, Tuan. Ia sama sekali tidak memiliki kepandaian apa-apa. Aku sendiri pernah datang mengunjunginya. Tetapi seperti yang sudah aku katakan, orang itu agak kurang waras. Ia merasa bahwa ia sama sekali tidak mempunyai milik, sehingga menurut perhitungannya tidak akan ada orang yang datang mengganggunya," sahut Sagutro. Maisa Jenar mendengar keterangan Sagutro dengan seksama. Ia mulai menghubung-hubungkan keterangan itu dengan kakek Roro Wilis. Mungkinkah orang itu adalah Ki Sentanu? "Siapakah orang tua itu?" tanya Maisa Jenar tiba-tiba. Sagutro menggelengkan kepalanya. "Tak ada orang yang mengetahui nama sebenarnya. Aku juga pernah menanyakan kepadanya, tetapi ia hanya menyebutkan panggilan yang biasa diperuntukannya saja." "Ya, siapa panggilannya itu?" desak Maisa Jenar. "Orang-orang memanggilnya dengan sebutan Ki Ardi." "Ardi?" ulang Maisa Jenar. Sagutro mengangguk. Tiba-tiba terlintaslah dalam benak Maisa Jenar bahwa Ardi dapat berarti gunung, sedang kakek Roro Wilis pun berasal dari daerah pegunungan. "Sagutro," katanya kemudian, "dapatkah kau menunjukkan jalan ke rumah Ki Ardi itu?" Sagutro diam-diam menimbang-nimbang. Ia menjadi agak kebingungan tentang dirinya sendiri. Ia belum mendapatkan penyelesaian. Sekarang ia mendapat pekerjaan baru, mengantarkan Maisa Jenar ke rumah orang tua itu. Tetapi sesudah itu, lalu bagaimana? Mestikah ia harus bunuh diri? Atau Maisa Jenar akan membunuhnya? Serta bagaimanakah kalau ia bertemu dengan kawan-kawannya yang juga sedang mencari Maisa Jenar? Maisa Jenar melihat kebingungan hati Sagutro serta sedikit banyak menangkap perasaannya. Tetapi di samping itu, mendadak timbul pula kebimbangan di hatinya sendiri. Lalu bagaimanakah dengan Sagutro itu kemudian? Kalau orang itu dilepaskan, maka soalnya akan berkepanjangan. Pastilah ia akan melaporkan semuanya kepada Wadas Gunung dengan ke-20 kawannya. Dan ini berarti suatu pekerjaan yang sangat berat. Sedangkan untuk membunuhnya tidaklah terlintas dalam angan-angannya. Sebab orang seperti Sagutro bukanlah seorang yang pantas untuk menerima hukuman yang sedemikian berat. Sebab ia tidaklah lebih dari seorang pesuruh. Karena itu, kemungkinan satu-satunya adalah membawa Sagutro itu seterusnya sampai keadaan terasa aman. Mendapat pikiran yang demikian itu, maka Maisa Jenar segera mengambil keputusan. "Sagutro, barangkali kau segan untuk melakukan permintaanku, menunjukkan jalan ke rumah Ki Ardi. Sebab kau merasa bahwa tak ada gunanya kau berbaik hati kepadaku. Tetapi ketahuilah Sagutro, aku terpaksa memutuskan untuk membawamu kemana aku pergi demi keamananku. Kalau aku seorang diri, barangkali aku segera melepaskanmu. Lalu sesudah itu aku dapat menyelamatkan diriku secepat-cepatnya. Tetapi sekarang aku sedang melindungi seorang gadis. Karena itu, janganlah membantah permintaanku. Janganlah kau takut bahwa sesudah semuanya selesai, aku akan membunuhmu. Sebab bagiku kau tidak lebih dari sebuah alat yang tak perlu dirusak." Kalau yang berkata demikian itu Wadas Gunung atau salah seorang dari rombongannya, hati Sagutro pasti tidak akan banyak terpengaruh.
sebab ia tahu pasti bahwa kata-kata yang demikian itu sama sekali tak berarti. Bagi Wadas Gunung serta kawan-kawannya, tidak ada batas antara sahabat yang setia pada hari ini serta lawan yang harus dibinasakan di hari esok. Tetapi yang berkata demikian adalah orang lain, orang yang baru saja dikenalnya, bahkan yang telah diserangnya dengan sekuat tenaga untuk dibunuh. Namun demikian, orang itu masih berkata kepadanya bahwa ia masih boleh mengharap untuk dapat menyaksikan matahari terbit esok pagi. Dan kata-kata ini mempunyai kesan yang jauh berlainan dengan segala pujian, janji, dan segala macam yang pernah keluar dari pimpinan-pimpinan rombongannya. Karena itu, hati Sagotro berguncang hebat. Tanpa sadar, Sagotro meloncat lalu bersujud di muka Maisa Jenar sampai mencium tanah. Dan anehnya, sejak ia meninggalkan masa kanak-kanaknya serta kemudian terperosok dalam dunia yang hitam kelam, baru sekaranglah orang yang bernama Sagotro itu sampai meneteskan air mata. Bukan saja karena ia terlepas dari terkaman maut, sebab hal yang demikian itu tidaklah sering kali dialami. Dalam segala kegiatan, sebagai anggota gerombolan penjahat, banyak tangkapan-tangkapan maut yang dapat dihindari Sagotro, tetapi ia tidak pernah merasa terharu sama sekali mengalami peristiwa-peristiwa itu. Bahkan yang ada di dalam benaknya adalah dendam yang membara, serta kebanggaan dan kesombongan.